Di tengah lautan merah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda Muda bermimpi mencetak sejarah. Namun, mimpi itu kandas di tangan rival lama Vietnam. Dengan 1 gol yang cukup menyakitkan, Vietnam kembali bertahta sebagai raja sepak bola muda ASEAN. Ini bukan sekadar pertandingan, ini soal gengsi, luka lama, dan harapan yang tertunda. Inilah kisah lengkap malam final yang menyisakan tumbangkan timnas U23 Indonesia. Vietnam juara Piala AFF 23 2025. Sebagai tuan rumah, Indonesia coba tampil menekan sejak menit pertama demi mencari gol cepat. Peluang pertama di laga panas ini pun hadir dari Indonesia yang diciptakan oleh Jan Sweven yang memanfaatkan umpan sepak pojok pada menit kelima. Sayang, tandukannya masih belum menemui sasaran dan melambung di atas mistar gawang. Vietnam coba melepaskan diri dari tekanan Indonesia. Percobaan dilakukan oleh Nguyen Van Trong yang masih menyamping di sisi kiri gawang Indonesia. Peluang emas Vietnam hadir di menit ke-25. Lagi-lagi Nguyen Van Trong yang hampir membobol gawang Indonesia dari situasi sepak pojok. 4 menit kemudian, Jan Sweven muncul dan menusuk ke kotak penalti Vietnam. Meski dalam posisi dikawal, dia mampu melepaskan tembakan yang bisa ditangkap dengan mudah oleh kiper Vietnam, Tran Trung Kien, di menit ke-29. Berselang 1 menit, Tran Trung Kien kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menjaga gawang Vietnam. Dia kembali menggagalkan peluang emas Indonesia yang didapatkan oleh Raihan Hennen. Setelah cukup lama menunggu, gol akhirnya tercipta di menit ke-37. Sayang, gol itu bukan untuk Indonesia, melainkan Vietnam. Gol untuk Golden Star Warriors hadir dari Nguyen Kong Phuong yang mampu memaksimalkan situasi kemelut sepak pojok. Dia melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti tanpa mampu diantisipasi Ardiansyah. Upaya Indonesia untuk menyamakan kedudukan belum berbuah hasil hingga babak pertama usai. Skor 1-0 Vietnam memimpin sementara. Indonesia terus berupaya mencari gol penyimbang di babak kedua. Namun, hingga 1 jam laga berjalan, tak ada satupun berbuah hasil. Tim asuhan Kim Sang-sik menunjukkan organisasi permainan yang sangat rapih ketika menyerang dan bertahan. Serangan demi serangan yang dibangun timnas U23 Indonesia, baik dari tengah maupun sisi sayap, masih mudah dibaca dan dipatahkan pemain Vietnam. Melihat buntunya permainan Indonesia, pelatih Jarod Van den Burg akhirnya memasukkan Arhan Fikri untuk menambah kreativitas serangan di menit ke-81. Kehadiran Arhan memang memberi nafas baru bagi permainan tim merah putih. Namun, tak ada perubahan dari hasil yang didapat oleh skuad Garuda Muda. Skor 1-0 tetap tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Vietnam keluar sebagai pemenang dari pertandingan ini sekaligus memastikan gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara, Indonesia masih harus puasa gelar dari turnamen Piala AFF U23 ini yang terakhir dirasakan pada 2019 silam. Indonesia juga masih harus memperpanjang puasa untuk juara di SUJBK yang terakhir kali dirasakan pada 1987 silam. Susunan pemain timnas U23 Indonesia vs Vietnam U23. Indonesia, Muhammad Ardiansyah Ga, Kakang Rudianto, Kade Arel C, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Robi Darwis, Dominikus Dion, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hennen, Rahmat Arjuna, Jan Sweven. Pelatih, Jarod Van den Burg. Vietnam, Trung Kien Tran Ga, Van Hang Kuat Chef, Lai Dap Pham, Kieu Minh Nguyen, Din Bak Nguyen, Van Trong Nguyen, Xuan Bak Nguyen, Nat Min Nguyen, Phai Ong Nguyen, Kong Phong Nguyen,
Antoine Vial. Pelatih, Kim Sang-sik. Final ASEAN U23 Championship 2025 mempertemukan dua tim terbaik di kawasan. Indonesia U23 vs Vietnam U23. Laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipenuhi puluhan ribu supporter Garuda Muda yang berharap melihat sejarah tercipta di rumah sendiri. Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif. Pelatih Gerald Van den Berg menurunkan skema agresif 3-4-3 dengan mengandalkan Trisula Jens Raven, Raihan Hennen, dan Rahmat Arjuna. Peluang pertama datang cepat ketika Jens Raven menyambut sepak pojok dengan sundulan tajam pada menit ke-5. Sayangnya, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang. Vietnam tak tinggal diam. Tim asuhan pelatih Kim Sang-sik mulai mengatur tempo permainan dan memainkan umpan-umpan pendek di tengah. Nguyen Van Trong menjadi motor serangan, bahkan menciptakan peluang emas dari sepak pojok di menit ke-25 yang nyaris mengubah papan skor. Indonesia balas menekan. Di menit ke-29, Jens Raven menusuk dari sisi kanan dan melepaskan tembakan keras. Namun, kiper Vietnam Tran Trung Kien tampil sigap, menepis bola dengan gemilang. Trung Kien kembali jadi penyelamat semenit kemudian saat menggagalkan tembakan Raihan Hennen dari dalam kotak penalti. Gol tunggal Vietnam. Nguyen Công Phuong jadi pahlawan gol yang ditunggu akhirnya tercipta bukan untuk Indonesia, tapi untuk Vietnam. Pada menit ke-37, Vietnam mendapat sepak pojok dari sisi kanan. Bola liar jatuh di kaki Nguyen Công Phuong yang tanpa ampun menghajar bola ke sudut bawah gawang Muhammad Ardiansyah. Stadion terdiam. Skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan Golden Star Warriors. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha keras menyamakan skor. Namun organisasi permainan Vietnam terbukti terlalu solid. Tekanan dari tengah dan sisi sayap selalu gagal menembus blok pertahanan mereka. Van den Berg coba mencari solusi dengan memasukkan Arhan Fikri di menit ke-81. Masuknya Arhan sempat memberikan dorongan kreativitas di lini tengah, tetapi upaya itu datang terlambat. Vietnam bertahan dengan disiplin tinggi hingga peluit panjang dibunyikan. Skor tetap 0-1. Indonesia gagal mencetak gol, gagal menjuarai turnamen, dan gagal membalas kekalahan di final ke-2023. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kekalahan Indonesia. Terlalu bergantung pada Jens Raven sebagai target man. Vietnam membacanya dengan cepat dan menutup ruang dengan dua bek bertahan. Minim kreativitas di lini tengah. Absennya Arhan Fikri sejak awal mengurangi variasi serangan. Vietnam lebih klinis di situasi bola mati. Gol mereka berasal dari skema sepak pojok yang dilatih dengan baik. Waktu pergantian terlalu lambat. Arhan baru dimasukkan di menit ke-81 saat permainan sudah sangat terkunci. Kemenangan ini menegaskan dominasi Vietnam di level usia muda ASEAN. Mereka menjadi juara Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut 2023, 2024, dan kini ke-2025. Skuad asuhan Kim Sang-sik tampil solid sepanjang turnamen. Menang 3-0 vs Laos, menang 2-1 vs Kamboja, menang 2-1 vs Filipina, semifinal menang 1-0 vs Indonesia, final. Bagi Indonesia, ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Tidak hanya karena bermain di kandang, tapi juga karena mereka datang dengan harapan besar setelah menyingkirkan Thailand di semifinal lewat adu penalti dramatis 7-6. Sayangnya, sejarah kembali menorehkan luka. Indonesia belum pernah menjadi juara ASEAN U23 Championship sejak turnamen ini digelar dan masih belum pernah mengalahkan Vietnam di 7 pertemuan terakhir di semua kompetisi U23. Statistik Indonesia-Vietnam: penguasaan bola 54%, 46% total tembakan 11, 6 tembakan ke gawang 3-2, September pojok 6-4, kartu kuning 2-1. Pergantian pemain 5-4 Timnas Indonesia U23. Muhammad Ardiansyah Ga, Kakang Rudianto, Kade Arel C, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Robi Darwis, Dominikus Dion, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hennen, Rahmat Arjuna, Jens Raven. Pelatih Gerald Van den Berg. Timnas Vietnam U23. Tran Trung Kien Ga, Nguyen Van Hang T, Pham Lai Dak, Nguyen Hue Min,
Nguyen Din Bak, Nguyen Van Trong, Nguyen Xuan Bak, Nguyen Nhat Min, Nguyen Pha Hong, Nguyen Công Phuong, Vio An Quan. Pelatih Kim Sang-si. Vietnam memang pantas menang. Mereka datang dengan sistem yang rapi, pemain yang disiplin, dan mental juara. Indonesia harus belajar dari kekalahan ini dan melanjutkan pembangunan tim muda secara berkelanjutan. Untuk Garuda Muda, ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari proses panjang menuju kejayaan yang lebih besar. Subscribe Ceklak Tide untuk info terkini seputar Timnas U23 Indonesia, update eksklusif dari lapangan, dan analisis mendalam usai Piala AFF 23 2025.